Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumat zatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Saya berkeyakinan kalian dalam keadaan baik bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian kasihi, orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian cintai. Doa dan harapan saya selalu semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat, hidayah, dan maunah, bisa menjalani kehidupan ini sesuai yang dikehendakinya, dan kelak kita berharap bisa bertanggung jawab kehadiratnya. Dan kalau Allah memanggilnya sewaktu-waktu, Allah memanggil kita bi husnil khotimah. Amin, Allahumma amin. Para santri, wali santri, dan juga keluarga bahagia yang memerlukan nutrisi, bukan hanya tubuh kita, tapi juga akal kita dan hati kita. Memang tidak dalam bentuk yang sama, tapi akal dan hati juga memerlukan kesungguhan dari kita untuk memperhatikannya. Karena sebenarnya akal dan hati ini adalah pemimpin. Apakah tangan kita akan melakukan sebuah kebaikan, atau sebaliknya, apakah mata kita akan melakukan kebaikan atau keburukan? Apakah mulut kita akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang thayyibah, atau sebaliknya meracau dengan kalimat-kalimat yang buruk? Sebenarnya sangat tergantung kondisi pemimpinnya, yaitu akal dan hati. Oleh karena itu kita harus bisa memastikan akal dan hati kita mendapatkan asupan gizi, mendapatkan nutrisi rohani yang cukup, sehingga akal dan hati bisa memerankan posisinya sebagai seorang pemimpin yang bisa memberikan instruksi terhadap pasukannya, terhadap anggota lahir kita, untuk melakukan sesuatu yang baik. Para santri, wali santri, dan juga keluarga bahagia, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan kalau ada nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan dalam vlog ini, bisa dilihat, didengar, diperhatikan oleh lebih banyak orang, tentu manfaatnya akan lebih besar. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Moga-moga vlog yang hari ini mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang inspiratif, yang bisa menjadi referensi bagaimana kita merespon terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita.
Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min, innam ra'hu kullahu lahu khairun, wa laysa dzalika illa lil mu'min, in asabatu sarra syakara fakana khairul lahu, wa in asabatu dharra sabara fakana khairul lahu, rawahu Muslim. Artinya mengagumkan urusan orang mukmin itu, sesungguhnya seluruh urusannya bagi mukmin menjadi baik, dan itu tidak ada kecuali bagi orang yang mukmin. Jika kebaikan menimpanya, ia bersyukur, maka kebaikan itu akan menjadi baik baginya. Dan jika keburukan menimpanya, ia bersabar, maka keburukan itu akan juga menjadi baik untuknya. Hadis riwayat Muslim. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, hadis ini pendek tapi memberikan bekal yang penting dan luar biasa untuk kita. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat apa yang akan kita hadapi. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun status sosial kita, bagaimanapun tugas-tugas kehidupan yang kita jalani, kita akan menghadapi ini. Kita sebagai pengusaha, kita sebagai ASN, kita sebagai tentara, sebagai pebisnis, pejabat negara, atau apapun, kita akan menghadapi ini. Yang pertama, kita akan menghadapi sarra, yang oleh Ibnu Abbas sarra ini diterjemahkan sebagai yusrun, kemudahan, kelapangan, kebahagiaan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang sesuai dengan hati kita. Yang kedua adalah dharra, yang oleh Ibnu Abbas diterjemahkan sebagai usrun, kesempitan, kesulitan, kegalauan, keraguan, sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, kegelisahan. Siapapun kita akan menghadapi ini silih berganti. Jadi jangan berharap ketika kita belum punya rumah, nanti setelah memiliki rumah kemudian tidak ada kesulitan lagi. Jangan berharap kalau sekarang belum punya kendaraan, suatu ketika kalau nanti punya kendaraan kemudian tidak ada masalah. Jangan berharap ketika jabatan kita masih rendah, kalau nanti jabatannya sudah tinggi tidak ada problem lagi. Jangan berharap ketika kita belum punya apa-apa, nanti kalau sudah menjadi sangat kaya semuanya akan terjawab dengan mudah. Apapun profesi kita, bagaimanapun keadaan sosial ekonomi kita
kita akan menghadapi sarra, dharra, silih berganti dalam bentuk yang berbeda-beda. Kadang-kadang sesuatu yang menyenangkan satu orang dengan yang lain itu berbeda. Ada orang kalau mendapatkan keuntungan berjuta-juta baru dia bisa tertawa. Tapi ada orang yang mendapatkan uang 2.000 saja dia sudah berbahagia. Hatinya sudah lapang, sudah senang. Kadang-kadang kesenangan itu hanya selintas. Tapi kadang-kadang kesenangan itu lama. Tapi tidak selalu abadi. Seberapapun lamanya akan muncul hal-hal yang membuat kita susah. Oleh karena itu yang pertama yang ingin Nabi ingatkan kepada kita, kalian pasti akan menghadapi sarra dan dharra ini. Para santri, wali santri dan juga keluarga bahagia, sarra dan dharra ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat pada sarok dan doroknya, kesulitan dan kebahagiaannya, bukan, tapi melihat pada respon kita. Respon kita yang tepat menentukan sarok dan dorok ini punya nilai di sisi Allah. Yang kedua, respon kita yang tepat menentukan ujung dari sarok dan dorok. Ada orang diberikan sarok, kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Tapi ujungnya bisa sebaliknya. Ujungnya justru malah petaka karena salah dalam respon. Tapi bisa juga orang yang diberikan sarok, responnya tepat, ujungnya juga tetap bahagia dan sukses. Ada orang diberikan dorok, kesulitan, kesempitan, kebingungan, kegagalan, kegalauan. Karena responnya tidak tepat, ujungnya buruk. Ada juga yang diberikan kesempitan, kesulitan, tapi karena responnya tepat, maka ujungnya adalah baik dan bahagia. Memang para santri, wali santri dan keluarga bahagia yang harus kita catat dan kasih garis merah, hidup ini ujian. Di antara kita ada yang ditinggikan derajat dan martabatnya dari aspek sosial, aspek ekonomi. Ini juga ujian. Bagi mereka yang menduduki tempat yang tinggi juga diuji bagaimana sikapnya. Kita yang ada di kedudukan rendah juga diuji bagaimana sikap kita. Dunia ini juga disebut sebagai sebuah perhiasan. Kita bisa melihat begitu banyak orang memiliki rumah, kendaraan, kemewahan yang membuat kita berimajinasi, kalau kita akan seperti itu. Alangkah bahagianya. Itu juga ujian linabluwakum ayyuhum ahsanu amala, agar kami bisa menguji kepada
kalian, mana di antara kalian yang paling bagus amalnya. Bahkan juga mati dan hidup ini juga ujian. Ini yang harus kita sadari. Sehingga ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah dalam suasana ujian, maka kita harus waspada dan senantiasa belajar agar kita selalu bisa merespon ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Ada di dalam Al-Quran itu, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Sungguh kami akan menguji kalian sehingga kami tahu, kata Allah, mana di antara kalian orang yang betul-betul bersungguh-sungguh dan orang yang benar-benar bersabar. Kata Allah, kamu jangan menduga kamu akan masuk surga sebelum datang ujian seperti orang-orang di masa lalu. Masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, diberikan ujian yang ringan, kemudian dharra yang lebih tinggi lagi, wa zulzilu, dan ujian yang menggoncangkan jiwa. Oleh karena itu bagi kita yang menyadari kehidupan ujian dan ujian itu menggoncangkan jiwa, saya ucapkan selamat. Karena Allah sudah menempatkan kalian dalam kedudukan spiritual yang tinggi, dalam kedudukan rohani yang tinggi, sehingga diberikan ujian soal-soal yang berat yang mengguncangkan jiwa. Secara garis besar ujian itu dua, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan, keduanya sama sebagai ujian. Kesenangan, kegelisahan, kegagalan, kesuksesan, semuanya ujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan resep kepada kita agar kita bisa menjawab ujian dengan tepat, sehingga ujian apapun ujungnya baik, bernilai di sisi Allah dan menghasilkan sesuatu yang indah dan membahagiakan. Apa jawaban atau kata kunci yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? In asabatu sarra syakara. Kalau kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan, keberhasilan menimpa kita, bersyukurlah. Maka kegembiraan, kesuksesan, kesenangan itu akan benar-benar menjadi kebahagiaan, kesuksesan, kesenangan yang hakiki. Kalau tidak disyukuri, belum tentu kebahagiaan itu akan benar-benar menjadi kebahagiaan. Kesenangan itu akan benar-benar menjadi kesenangan. Apa syukur itu? Syukur itu singkatnya adalah melihat Allah dalam kesenangan, melihat Allah dalam segala yang sesuai dengan hati kita. Jangan hanya melihat sesuatu yang menyenangkan saja. Lihatlah Allah sang pemberi kesenangan. Kalau itu yang kita lakukan, yang muncul di dalam hati kita, yang pertama, kesuksesan itu, kebahagiaan itu minallah. Karena kesuksesan dan kebahagiaan itu minallah, maka
hati kita akan muncul rasa terima kasih, rasa syukur. Yang ketiga, kita punya tanggung jawab untuk memanfaatkan, menggunakan kesuksesan itu tidak semata-mata memenuhi nafsu kita, tapi kita memanfaatkan kebahagiaan itu sesuai dengan kehendak Sang Pemberi. Kalau itu kita lakukan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku sungguh akan menambahinya. Urusan menambah adalah urusan Allah. Urusan kita adalah mensyukurinya. Melihat Allah dalam segala kesenangan. Kesenangan datang dari Allah. Kewajiban kita untuk berbahagia, berterima kasih kepadanya. Memperhatikan apa yang diinginkannya di dalam kehidupan kita. Mencintai apa yang dicintainya. Menerima dengan ridho segala takdir dan keputusannya. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kegembiraan kecil yang kita terima setiap saat, setiap waktu akan menjadi kebahagiaan besar di suatu ketika. Bahkan menjadi ada kebahagiaan besar besok di akhirat. Masuk surga dan insya Allah diberi kesempatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, syukur. Yang kedua, resep yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah in asabatu dharra sabara fakana khairul lahu. Kalau kesulitan, kebingungan, kegagalan, kesempitan menimpa, sabara, maka bersabar, fakana khairul lahu, maka kesulitan, kesempitan, kebingungan, kegalauan itu akan berubah menjadi baik. Persoalannya, apa sabar itu? Sabar itu adalah melihat Allah dalam kesempitan, dalam kebingungan, bahkan juga dalam kegagalan. Kita tidak berhenti pada sesuatu yang menimbulkan kesedihan, tapi melihat Allah di baliknya. Allah sedang tersenyum, Allah sedang mempersiapkan sesuatu untuk kita dan menunggu respon kita terhadap apa yang diberikannya. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran ada kalimat wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibat qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bersabar itu ketika sesuatu musibah menimpanya, di dalam hatinya akan bergumam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami itu milik Allah dan segala yang ada pada kami hanya akan kembali kepada Allah. Itu di dalam hatinya. Sehingga dia tidak hanya melihat kebingungan, kegagalan, kesempitan.
Dia meyakini kalau sudah Allah yang memberikan, betapapun sangat beratnya, betapapun sangat sulitnya, maka yang muncul di dalam dirinya adalah husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, saya percaya bahwa Engkau sungguh tidak bermaksud buruk kepada aku. Kalau Engkau, ya Allah, ingin membuat aku buruk, membuat aku terhina, membuat aku celaka, tidak perlu dengan kesulitan yang berpanjang-panjang ini. Cukup dengan satu kata, selesai kehidupan saya. Tapi karena kesulitan ini berpanjang-panjang, saya percaya Engkau sedang melatih aku, Engkau sedang mempersiapkan aku, hamba yang tidak memiliki kelebihan apa-apa, hamba yang tidak cukup punya prestasi di hadapanmu, tapi Engkau memberikan ujian yang demikian panjang. Sungguh saya yakin, tidak ragu walaupun sedikit, bahwa Engkau tengah mempersiapkan aku, melatih aku, menguatkan rohaniku, meningkatkan imanku. Ini orang yang sabar. Maka ketika musibah menerima, dia tenang hatinya, penuh optimisme, selalu punya harapan. Dan dohirnya dia melakukan sesuatu, tidak mengurangi ikhtiarnya, tidak lumpuh semangatnya. Ya, tetap beribadah sebagaimana kemarin ketika lapang dilakukan. Demikian juga dalam keadaan sempit. Sholatnya tetap dikerjakan, malamnya tetap dihidupkan, Tuhannya tetap dikerjakan. Membaca Al-Qur'annya tetap, keyakinannya tidak berubah. Ini adalah orang-orang yang istimewa. Orang seperti ini tidak ada bedanya dengan orang lain. Mungkin orang seperti itu ada di sekitar kita. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, itu vlog kita hari ini. Khulasah dari apa yang saya sampaikan, yang pertama, kita pasti akan menghadapi sarro dan doro, kesempitan dan kelapangan. Yang kedua, kesulitan dan kelapangan itu bisa berjalan singkat atau berjalan sangat lama. Yang ketiga, kesempitan dan kesulitan itu semuanya akan menjadi baik dan punya nilai tinggi di sisi Allah ketika respon kita tepat. Respon yang tepat adalah ketika kita menghadapi kegembiraan, kelapangan, kebahagiaan, bersyukur. Dan ketika kita menghadapi kesempitan, kegagalan, kebingungan, bersabar. Saya yakin para santri, wali santri dan keluarga bahagia bisa menjalankannya. Dan Anda berhak untuk berbahagia di dunia dan juga akhirat. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.